Saudara-saudaraku sekalian yang kekasih, saya berharap saudara tetap setia ikut doa pagi, sehingga saudara dapat merasakan kehadiran Tuhan secara nyata. Secara nyata artinya benar-benar di dalam batin kita, di dalam jiwa kita, kita merasakan kehadiran itu. Dan ini memang tidak bisa dibahasakan, saudara. Kita menghayati kehadiran Allah. Karena memang Allah itu ada. Benar. Bukan hanya hati batin kita, tetapi juga bahkan fisik kita. Rasanya kulit-kulit kita ini bergetar, saudara. Bergetar. Saudara mungkin pernah datang ke tempat angker, lalu bulu kuduk kita berdiri. Merinding begitu. Dan itu bukan satu fantasi ya, saudara. Kalau Anda anggap itu fantasi ya terserah. Tapi pengalaman seperti ini tentu saya sudah pernah alami dan sebagian saudara juga alami. Kenapa bisa ya? Karena setan memang ada, saudara. Setan memang ada. Tetapi Allah juga ada. Bahkan lebih ada. Karena Allah sudah ada dari kekal sampai kekal, saudara. Jadi kita bisa merasakan kehadirannya. Nah, berbahagialah saudara yang memiliki tekad untuk menemui Allah Bapa, Tuhan Yesus, di dalam kehadirannya melalui Roh Kudus, di doa-doa pribadi saudara. Makanya ada waktu yang saya sering katakan dari dulu waktu mati. Artinya waktu itu sudah tidak boleh digunakan untuk apa-apa kecuali untuk duduk diam di kaki Tuhan. Sampai akhirnya itu menjadi prime time kita. Ya, kita melihat dari melihat kegiatan kita, kesibukan kita, jadwal kita hari itu, lalu kita bisa berkata, oh jam sekian ini saya kosong. Lalu saudara persiapkan diri secara fisik, kadang-kadang harus mandi dulu supaya tidak mengantuk. Ya, cari waktu di mana fisik kita prima, pakai pakaian yang lebih pantas. Ya, biasanya saya kalau malam tidak selalu, tapi hampir selalu pakai celana panjang, bukan pakai kaos oblong, mulai pakai kaos yang ada kerahnya, lalu kita berlutut. Kecuali saat-saat tertentu mendesak, kita berlutut, kita berdoa mau tidur, kadang-kadang ya pakai kaos biasa saja. Saudara, kita harus mencari Tuhan. Itu yang saya pahami sebagai mencari wajah Tuhan. Kita bisa mengalami Allah yang menemui Abraham, Allah yang berdialog dengan Musa, Allah yang menyatakan diri kepada Daniel, Allah yang dikenal oleh rasul-rasul dan menemui mereka di saat-saat tertentu. Allah Bapa yang menyertai Tuhan Yesus, yang karenanya Yesus bangun pagi-pagi dan berdoa di taman seorang diri. Ini prime time kita, saudaraku. Lebih dari waktu kita nonton-nonton, lebih dari kita mengamati TikTok di gadget, lebih dari kita terpaku dengan film, lebih, saudara. Dan kalau kita menjadikan itu prime time kita, itu kita menghargai dia. Kita menghormati dia. Saudara, manusia saja ingin diberi waktu. Istri ingin diberi waktu oleh suami. Suami mau diberi waktu oleh istri. Anak-anak membutuhkan waktu kehadiran orang tua. Orang tua juga membutuhkan waktu kehadiran anak-anak.
Saudara pastikan pernah mendengar atau saudara sendiri yang berbicara. Orang tua berkata kepada anaknya, kapan sih kamu nak bisa sama-sama mama papa? Atau anak-anak berkata, papa mama kok nggak kasih waktu untuk saya? Tapi biasanya anak-anak remaja pemuda ya menjerit itu di dalam hati, lalu kemudian anak-anak remaja pemuda lebih senang meninggalkan orang tua dari butuh sampai tidak butuh. Oleh sebab itu orang tua tolong ya sediakan waktu untuk anak-anak. Harus ada waktu untuk itu. Jangan alasan kami kerja nih, papa mama demi kamu. Beri waktu untuk anak-anak. Tapi sekarang kita mau beri waktu untuk Tuhan. Karena kita memang membutuhkan Tuhan, merindukan Tuhan. Kita juga menghargai dan menghormati Tuhan. Aduh saudara, percayalah kalau suatu hari saudara bertemu dengan Tuhan muka dengan muka ya, dengan Tuhan Yesus. Atau kita di hadapan kedahsyatan kemuliaan Allah Bapa, baru kita tahu betapa bernilainya waktu-waktu di mana kita ada di hadapan Allah untuk mencari wajahnya. Ia berarti bagi kita. Berarti bagi kita. Ya, Tuhan lebih dari nafas hidup kita. Kita membutuhkan lebih dari nafas hidup ini. Nah, sampai kita pada tingkat kehausan seperti itu, saudara, kita baru bisa yang namanya memuja. I adore you, Lord. Aku memuja Engkau, ya Allah. Nah, di situ baru keterikatan kita dengan Tuhan itu lebih proporsional. Karenanya Tuhan Yesus berkata, jika kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki dan perempuan, kamu tidak layak bagiku. Ya. Artinya bukan kita membenci dalam arti mengupayakan kecelakaan mereka, mengupayakan penderitaan mereka. Oh tentu itu melanggar hukum kasih dan melanggar firman. Artinya cinta kasih kita kepada Tuhan lebih dari cinta kasih kita kepada siapapun dan apapun. Demi Tuhan kita bisa meninggalkan segala sesuatu. Kenyamanan terikat gadget, kenyamanan jalan-jalan, kenyamanan nonton-nonton, dan lain sebagainya. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan. Setiap hari harus menyediakan waktu untuk itu, saudara. Nah, indah sekali kalau pada pagi jam 5 waktu Indonesia Barat, kita bisa seperti hari ini, saudaraku sekalian. Ya. Indah sekali. Doakan supaya saya sehat. Tentu saya juga berusaha untuk sehat. Fit. Tapi terutama hidup benar, hidup suci. Kalau hidup saya tidak benar, tidak suci, sulit menghadirkan hadirat Allah. Saya manusia seperti saudara yang bisa sembarangan hidup, saudara. Tapi saya memilih untuk menyelesaikan hari hidup terakhir saya, finishing well dengan baik. Ya. Baik, saudaraku, ini yang saya sampaikan. Saya mengingatkan bahwa nanti sore, RYC jam 4, anak-anak muda bersatu ya dalam ibadah RYC. Dan jangan lupa anak-anak muda ikut Warrior Conference, Bapak Ibunya mendorong kita mau memenangkan anak-anak kita, ya, memenangkan anak-anak muda kita untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, sampai ketemu besok pagi jam 5. Angkat tanganmu. Kiranya Allah Bapa di surga, Elohim Yahweh yang kepadanya kita menyembah hari ini, memberkati kita. Berkat-Mu atas kami, Bapa. Kami sambut Bapa, limpahkan kepada kami perlindungan penjagaan-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Akhir kata saudara, dari hati saya yang tulus, saya menyampaikan I love you. Amin.